Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendati pun kata Allah, kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza agar Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjajah dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta teman-teman sekalian yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu. Padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, mungkin udaranya ya asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Begitu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya maka tidak akan meninggal walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, Masya Allah orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus, tapi meninggal seingat saya di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun tapi masih hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi atau mungkin lagi baring di ranjangnya tiba-tiba sudah tidak bernyawa, dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, tabrakan kendaraan misalnya sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun setiap hari informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas itu, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, makan dari mana, minum dari mana, setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal, rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah ya anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya dia bisa memahami semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sejenak beberapa waktu ke depan mempelajari tentang masalah kematian dan alam barzah ini. Saya coba ringkaskan karena untuk membahas ini mungkin tidak kurang dari 10 sampai 15 kali pertemuan untuk tuntas. Maka saya minta kita lebih fokus dan bisa mengambil poin-poin terpentingnya. Yang pertama, banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memastikan mati akan datang. Bagaimanapun keadaannya, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau laki-laki, mau perempuan, dari turunan bangsa, suku manapun, pasti mati di saat ajalnya datang. Dan dia sangat misterius. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari kematian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 78 yang bunyinya aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendati pun kata Allah,
kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangankan kita, para nabi-nabi pun meninggal dunia. Manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu, tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34 yang bunyinya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Apakah kalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian kepada kita semuanya, dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185, potongan ayatnya Al-Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian, kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau masih terus terjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antara yang dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak ada majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda. Sebenarnya intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman. Kita ini ditawan oleh musuh. Kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang. Baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu. Dokter memvonis mengatakan misalnya, maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal. Secara medis kita sudah tidak punya lagi solusinya. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran, karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi SAW satu hari. Kemudian saya temukan beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar, dan laki-laki itu kemudian berkata, bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Maksudnya yang paling layak untuk contohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk jadikan teman dan sahabat, partner bisnis. Siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang. Itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, dicontohi. Semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang, baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia udah menceritain tentang keburukan suaminya, atau keburukan istrinya, atau misalnya tentang keburukan tetangganya,
Intinya dia cerita tentang keburukan. Maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal? Atau partner bisnisnya, atau pegawainya, atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik, tidak layak untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, tentang masalah iman, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan dan segala macam hal positif, oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini, bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak, sehingga menumpuk hartanya dan dari keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab loh. Kerjakan ini yuk supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak, selalu berbicara tentang masalah apa yang akan dihadapi pada saat orang meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW ditambah mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Dan orang yang selalu punya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini fakta penyampaian Nabi SAW tentang masalah kematian tersebut. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah selepas mengantar jenazah sahabat lagi dikuburkan, beliau tiba-tiba duduk, tapi duduknya digambarkan dalam riwayat di atas lutut beliau. Ya, seperti orang kadang-kadang kalau sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau tanda kutip menyesali sesuatu ya, biasanya dia meletakkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala. Nabi SAW di depan kuburan sahabat itu menurunkan lututnya ke tanah, kemudian menundukkan kepala dan meneteskan air mata sampai para sahabat melihat tetesan air mata Nabi menyentuh tanah di sekitar kuburan itu. Maka mereka menunggu Nabi SAW akan bilang apa. Maka beliau mengatakan SAW, seharusnya dalam keadaan atau melihat keadaan seperti inilah seseorang di antara kita harus punya persiapan. Harus hati-hati dengan masalah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, ketahuilah tidak ada pemandangan yang mengerikan, ya, yang terlihat atau dapat dilihat oleh manusia kecuali kuburan adalah lebih ngeri darinya. Saya menghadapi kematian dan masuk ke kuburan itu yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada yang lebih serem daripada kuburan itu sendiri. Bagaimana tidak? Tadinya kita ramai-ramai seperti ini, kita kumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa transaksi, kita bisa apa saja yang kita bisa lakukan baik atau tidak baik. Tapi begitu hitungan detik ruh kita dicabut, meninggal, maka kita akan sendiri, semuanya ini akan meninggalkan kita, siapapun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam menuju ke kuburan pada saat dia meninggal dan diantar kuburan, akan ikut 3 ke kuburannya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2, yang pulang 2 itu adalah keluarganya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian, secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, atau orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal mungkin setengah jam di kuburan. Itu pun di atas kuburan. Setelah itu dia akan pulang. Suami, ibu, istri, bapak, ya, siapa saja, anak-anak, mereka akan kembali ke aktivitas mereka. Mungkin mereka bisa menikah lagi kalau pasangan kita, mungkin anak-anak juga akan beraktivitas dengan mereka, harta yang kita milikin, yang kedua hartanya juga akan dibagi jadi warisan.
Paling jauh mobil kita semewah apapun parkir di pagar kuburan. Tidak mungkin dibawa ke liang lahat. Akan dikembalikan. Ini fakta kata Nabi SAW. Dan tinggal bersama dia hanya amalnya saja. Yang uniknya kita sudah tahu bocoran ini. Tapi kita malah melalaikan yang ketiga ini. Yang justru akan menemani kita nanti. Amal-amal soleh akan berbentuk berwujud seperti makhluk di kuburan. Kemudian dia akan menemani kita. Mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Awal segalanya. Disitulah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Dan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik ini akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi beriman setelah meninggal. Tapi kalau orang-orang muslim justru awal segalanya. Karena semua amal kebaikan yang dia kerjakan selama di dunia, dia akan terima dalam bentuk balasan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mati, kita tidak tahu sholat kita ini dapat berapa, puasa kita dikasih berapa, sedekah kita ini dibalas seperti apa, haji kita ini dan umrah diterima atau enggak. Itu harus melalui proses kematian dulu. Oleh karena itu mati adalah sebuah pintu yang harus kita lalui. Dan dia adalah awal segalanya bagi setiap muslim. Harusnya kita itu menghadapi kematian dengan rasa gembira. Yang penting, tadi saya bilang, syaratnya kita sudah punya persiapan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya, kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih. Ya, karena melihat kondisi fisik pamannya. Gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada. Fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ. Ya. Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja. Maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi ya nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar pada saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat Nabi walaupun di antara mereka ada yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan dijamin masuk surga? Tapi Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat sahih pernah melewati kuburan, beliau nangis terisak-isak. Lalu kemudian orang di sekitarnya mengatakan begini, wahai Utsman, Anda mendengar tentang surga, mendengar tentang Anda tidak menangis. Kenapa pada saat disebutkan dan Anda lewat depan kuburan Anda menangis? Maka kata Utsman, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal tempat tinggal penentu keselamatan atau kehancuran. Kalau siapapun yang selamat di kuburan karena dia memang meninggal dalam keadaan baik, maka pastikan yang setelahnya akan mudah. Dan siapapun yang meninggal dalam kondisi masuk di kuburan dan dia tersiksa situ, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Maka setelahnya akan jauh lebih berat. Ya, jadi memang patokannya adalah kuburan tersebut.